Salam. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Tuhan berbicara kepada saya untuk menyampaikan ini kepada saudara. Kita akan membaca Matius pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Dengan judul, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Tema hari ini, saudara, melayani dia. Di sini dikatakan, setibanya Yesus di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Yesus datang ke rumah Petrus khusus untuk melihat ibu mertua Petrus, karena dikabarkan kepada dia bahwa ibu mertua Petrus sakit demam yang keras. Kenapa dikatakan keras? Karena dia terbaring, saudara, sampai terbaring dan tidak bisa berjalan, tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya terbaring di tempat tidurnya. Berarti demam yang dialami oleh ibu mertua Petrus adalah demam tinggi, demam keras. Saudaraku, ternyata demam sudah ada pada zaman Petrus, saudara. Kalau kita sekarang mendengar ada wabah corona yang tanda-tandanya mirip dengan demam, bersin-bersin, pusing, dan gejala sesak napas, saudaraku yang kekasih. Ibu mertua Petrus mengalami hal yang sama, sehingga beliau tidak bisa bergerak. Bahkan beliau terbaring, lemah, tidak berdaya. Di sini dikatakan Yesus masuk ke rumah Petrus. Saudaraku yang kekasih, luar biasa di sini. Karena Petrus membuka pintu rumahnya untuk Yesus masuk. Ini adalah awal dari perkara besar yang terjadi, yang akan terjadi di rumah Petrus, saudara. Ketika ada pintu rumah yang dibuka, mempersilahkan Yesus untuk masuk. Di situ artinya ada hati yang terbuka, ada hati yang mau menerima kehadiran Yesus. Dan Petrus melakukannya, sekalipun dalam raut wajahnya, penampilannya, menampilkan kesedihan, menampilkan bagaimana sedihnya, karena ibu mertuanya sakit keras, ibu yang dikasihnya sakit keras, saudara. Tapi dia mau membuka pintu rumahnya untuk Yesus masuk. Itu artinya dia membuka hatinya. Dia membuka pintu rumahnya lebar-lebar untuk Yesus masuk. Saudaraku yang kekasih, buka pintu rumah saudara untuk Yesus masuk, supaya Yesus masuk dan melihat rumah saudara dan mengenal semua isi rumah saudara, termasuk keluarga saudara, anak, istri, bahkan mungkin saudara yang ada tinggal di sana, saudara. Supaya Yesus bisa mengenal mereka, supaya Yesus bisa melihat mereka. Kali ini Yesus masuk langsung menemui ibu mertua Petrus. Dia tidak bertanya lagi. Dia tidak bertanya kepada Petrus, ada di mana ibunya? Tetapi Yesus langsung masuk ke kamar ibu mertua Petrus. Dan yang luar biasa di sini, saudara, dikatakan, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Yesus datang ke tempat perempuan itu terbaring, dan dia memegang tangannya. Saudaraku, ketika tangan Tuhan Yesus memegang ibu mertua Petrus, apa yang terjadi, saudara? Di sini dikatakan lenyaplah demamnya. Bagaimana mungkin tangan Yesus yang memegang ibu mertua Petrus bisa membuat perempuan itu bangun berdiri dan lenyaplah demamnya? Tangan Yesus mengalirkan kuasa. Tangan Tuhan mengalirkan kuasa yang besar, kuasa yang hebat itu membuat semua sendi-sendi dalam tubuhnya, aliran-aliran darah dalam tubuhnya mengalir dengan normal. Dan semua yang dihambat oleh penyakit itu dilenyapkan.
kuasa Tuhan mengalir dalam tubuh perempuan ini. Lewat tangannya Tuhan mengalirkan kuasa. Tuhan mengalirkan mujizat yang luar biasa. Dia membangkitkan ibu mertua Petrus. Bahkan ibu mertuanya ini bisa bangun. Tuhan memberikan dia kekuatan yang baru. Tuhan memberikan dia kemampuan. Tuhan memberikan dia semangat yang baru. Dia bisa berdiri. Bahkan dia bisa berjalan, saudara. Saudara, bagaimana mungkin dalam seketika penyakit demamnya hilang. Dan seketika itu juga dia bangun berdiri. Dia bisa berdiri lagi karena selama ini dia terbaring, saudara. Tuhan berikan kekuatan yang baru dalam tubuhnya. Sekali lagi Tuhan berikan kuasa mengalir dalam tubuhnya. Sehingga tubuhnya menjadi sehat. Tubuhnya menjadi kuat. Dan dia bisa berdiri. Bahkan di sini dikatakan sekali lagi, saudara. Dia pun bangunlah dan melayani Tuhan. Artinya kesehatan, kekuatan yang diberikan Yesus kepada ibu mertua Petrus ternyata membuat dia bisa berjalan, bisa melangkah, bahkan bisa berbuat sesuatu. Dia melihat Tuhan. Dia melihat kuasa Tuhan di sana. Dia bersuka cita dan dia berterima kasih. Dia mengucap syukur. Tanda ucapan syukurnya, dia datang dan melayani Yesus. Dan melayani mereka yang datang bersama-sama dengan dia. Murid-murid yang menyertainya. Dia memberikan sesuatu. Dia mengucap syukur dan memberikan yang terbaik. Melayani Yesus. Memberikan minuman. Memberikan makanan. Memberikan perhatian. Sepertinya tidak ada penyakit, saudara. Sepertinya tidak pernah sakit. Sepertinya beberapa saat yang lalu demam yang begitu berat tidak berasa, tidak ada bekasnya sama sekali, saudara. Luar biasa. Diawali oleh Petrus yang membuka pintu rumahnya. Membuka hatinya. Menerima Yesus masuk ke dalam rumahnya. Yesus pun masuk. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus masuk ke rumah saudara, dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Rumah saudara akan diberkati. Rumah saudara akan berubah menjadi rumah berkat. Akan berubah menjadi rumah mujizat. Akan berubah menjadi rumah yang penuh dengan sukacita. Karena kehadiran Tuhan Yesus membawa damai, sejahtera, membawa sukacita, dan membawa keselamatan yang luar biasa dalam rumah saudara. Saudaraku yang terkasih, buka hati saudara. Mungkin saat ini saudara dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan mungkin bersin, demam-demam, pusing-pusing, dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Tetapi hari ini Tuhan Yesus mau datang ke rumah saudara. Tuhan Yesus mau mampir ke rumah saudara. Tuhan Yesus mau mengangkat saudara, memegang tangan saudara. Dan tangan Tuhan cukup untuk menyembuhkan saudara. Tangan yang penuh dengan kasih, tangan yang penuh dengan kuasa, tangan yang penuh dengan mujizat Tuhan akan membangkitkan saudara, menyembuhkan saudara, memberkati saudara, memberkati pekerjaan saudara, memberkati bisnis saudara, memberkati pelayanan saudara, bahkan memberkati semua keluarga saudara. Saudaraku yang kekasih, Yesus peduli terhadap kehidupan saudara, terhadap kehidupan keluarga kita. Mungkin di keluarga kita juga ada yang sakit. Hari ini, izinkan Tuhan masuk ke dalam rumah saudara, ke dalam hati saudara, supaya dia melangkah, dia ada di dalamnya, dan dia lakukan sesuatu. Dia lakukan sesuatu yang luar biasa, yang tidak biasa. Orang-orang tidak bisa melakukannya, tetapi bagi Yesus semua bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lakukan segala perkara. Hari ini tangan Tuhan yang luar biasa akan memegang saudara, akan mengangkat saudara, akan menyembuhkan saudara, memberkati saudara. Tangan Tuhan yang luar biasa ini terulur buat kota yang kita cintai. Sehingga waktu kota ini membuka hatinya, membuka pintunya untuk Tuhan hadir di sana, di situ kuasa Tuhan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, kelepasan dari semua penyakit termasuk virus-virus corona. Dan dunia ini
dunia akan dibebaskan. Karena ada tangan yang penuh kuasa, tangan yang penuh kasih itu terulur atas kita. Tangan Tuhan diberikan buat kita. Tangan Tuhan saat ini diarahkan kepada kita supaya kita menyambutnya. Kita pegang tangan Tuhan, kita pegang erat-erat, dan kita akan merasakan kuasa Tuhan, merasakan berkat Tuhan, merasakan mujizat Tuhan, kesembuhan terjadi. Haleluya. Saat ini saya rindu berdoa saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin dijamah Tuhan, ingin disembuhkan Tuhan, ingin dilawat Tuhan dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Kita berdoa dengan iman. Tuhan, hambamu berdoa saat ini, mungkin ada anak-anak Tuhan yang saat ini sakit, saat ini lemah, saat ini dalam kekurangan. Saat ini juga Tuhan, tangan Tuhan terulur menjamah anak-anakmu, memegang tangan mereka supaya kuasa Tuhan, kesembuhan, kekuatan, bahkan berkat Tuhan dicurahkan. Hari ini adalah hari mujizat Tuhan, hari ini adalah hari berkat Tuhan, hari kuasa Tuhan dinyatakan. Sebab firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah lakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Allah lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Hari ini hari pemulihan dalam keluarga, pemulihan di kota yang kami kasihi, bahkan pemulihan di negeri ini, pemulihan di tengah dunia ini. Dan semua pemerintah, presiden, wakil presiden, para menteri, dan semua kepala-kepala daerah, Tuhan juga memberkati, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, kesembuhan, dan semua tenaga-tenaga medis yang sedang bekerja, yang sedang melayani, yang sedang merawat orang-orang yang sakit. Tuhan juga memberkati mereka, meluputkan mereka dari bahaya, bahkan menyembuhkan yang sakit. Hari ini hari mujizat Tuhan, hari kuasa Tuhan terjadi. Haleluya. Amin.